Oke, selamat pagi, siang, malam buat semua yang menonton, yang lagi liatin video ini, yang lagi lihat tayangan ini. Bersyukur banget kita ketemu lagi. Saya menyapa Anda semua dimanapun Anda berada gitu ya, di rumah, di mobil, dimanapun. Hari ini kita bakal membahas lebih lanjut soal organisasi gereja, khususnya soal penatua. Semoga Bapak Ibu semua nggak makin penat dan tua, tapi semoga abis ini makin merasa muda dan semangat bersuka cita untuk jadi penatua gitu ya. Nah, hari ini muda tetap bisa jadi betul. penatua. Ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial semua penonton yang ada di sini. Hari ini kita kedatangan dua orang yang baru tapi sebenarnya wajah lama gitu. Mereka ini mungkin langsung aku perkenalkan ya. Mereka ini bapak-bapak. Kita sambut dengan meriah, nanti ada efeknya kali ya. Ada Pak Hoven dan juga Pak Alex. Jangan lupa penatuanya. Oh iya kita lupa. PNT titik Hoven dan PNT titik Alex. Bisa nyapa kamera dulu. Halo. Pak, disapa Pak, disapa. Halo. Ya. Jarang-jarang gitu buat Pak Alex nyapa gitu. Oke, hari ini kita bakal bahas banyak. Oh, kita lupa ada Pak Nathan juga di sini ya. Kak Onil hari ini lagi atlet, kita doakan gitu ya. Rekan-rekan supaya bisa cepat sembuh, cepat pulih dan join lagi. Nah, kita langsung aja bahas soal penatuan ya. Kalau kemarin kita bahas udah banyak soal organisasi gereja, dasar-dasarnya sola-solaan itu. Sekarang kita akan mau bahas dikit gitu ya soal gimana sih akhirnya muncul penatua itu gitu ya, sedikit tentang penatua itu seperti apa. Kemarin kita bahas mereka adalah orang-orang yang dipilih. Cuman kalau kita lihat kembali mungkin kita harus back to Bible gitu ya, lihat gimana sih akhirnya Tuhan itu dengan uniknya melahirkan atau menciptakan, menghadirkan penatua untuk ngurusin, untuk ngemong, untuk ngatur gereja. Nah mungkin aku mau ke siapa nih, Pak Alex atau Pak Nathan? Sweet deh. Ya, kalau kita bicara penatua kan yang lalu sudah jadi akarnya dari perjanjian lama kan. Betul. Ya bahwa kepemimpinan umat Tuhan itu mesti diatur ya, dan basicnya dari perjanjian lama gitu ya. Mungkin ada ayatnya kali Pak biar review sedikit ayat ini atau yang kira-kira disiapkan landasan Alkitabnya yang dulu nih, cerita dulu nih. Ada nggak tuh Pak? Ada tuh Pak Alex sudah. Oh Pak Alex siapin udah ya. saat teduh. Lagi di minggu-minggu puasa udah saat teduhnya penatua. Ya, sangat penatua kita sekali. Penatua langsung saat teduhnya penatua gitu. Iya silakan Pak Alex, gimana Pak? Ya nambahin insight aja ya bahwa ternyata ada sesuatu yang unik ya di dalam perjalanan iman kita sebagai umat Kristen itu, mulai sejarah yang dari dulu ya, bahwa ternyata sudah mulai ada pengorganisasian. Sebetulnya organisasi ini tidak tiba-tiba muncul gitu ya. Dimanapun juga kita bisa menemukan organisasi, iya, tetapi pasti ada bedanya. Nah bedanya ini apa? Nanti kita akan lihat. Tetapi kesamaannya juga tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Tetap perlu diperhatikan. Jadi kenapa timbul organisasi? Karena pasti ada satu visi, ada target, ada tujuan, ada destinasi. Ya, kalau kita berbicara tentang perjanjian lama, maka destinasinya adalah Kanaan. Kita melihat satu tanah perjanjian. Nah, di dalam perjalanan itu ternyata harus diakui ada dinamika kehidupan, di mana ternyata orang yang hidup ini berjalan bersama-sama, tetapi tidak selalu sama-sama bisa seirama begitu, harmonis. Melainkan pasti ada sesuatu yang menjadi konflik, menjadi kesandung, gesekan. Yang intinya satu, harus diatur. Nah, karena harus diatur itulah maka muncul organisasi. Gitu ya. Karena organisasi itu ada aturan-aturan di dalamnya. Nah itu kita masih lihat sesuatu. Berarti siapapun umat Tuhan, bukan umat Tuhan ya. Ketika masyarakat itu berkumpul banyak, ya pasti diatur ya. Pak Oven ngumpulin orang banyak di perusahaannya, pasti ada aturan mainnya. Ya.
Jazz mimpin camp, orang banyak kumpulin, ada aturan. Jadi secara otomatis sebetulnya aturan organisasi itu muncul, ya, muncul ya. Tapi ketika aturan organisasi itu muncul dan diatur secara tunggal, ya, ternyata Tuhan nggak mau gitu loh ya. Ingat tidak peristiwa Menara Babel? Itu kan diatur jadi satu kan. Udah semua jadi satu. Ayo kita buat Roma sampai ke langit gitu. Betul, ya. Nggak tahu kuat gak naik tangga sampai ke langit gitu ya. Tapi cita-cita itu ada kan, dibuat kan. Lalu disitulah diporak-porandakan Allah yang luar biasa. Sekalipun muncul berbagai bahasa dan sebagainya. Tetapi begitu masyarakat kumpul dengan keunikan masing-masing, organisasi itu ada. Ya. Oke. Jadi intinya organisasi itu ingin berbicara bahwa bagaimana merangkai semua sumber daya. Jadi kalau tadi kita kan berbicara tentang orang-orangnya yang banyak. Ternyata sumber daya itu bukan hanya manusianya, tetapi ada di dalamnya melibatkan bagaimana finansial, bagaimana karakter, bagaimana talenta, karunia, itu semua perlu dikelola, perlu dirangkai supaya sampai mencapai tujuan yang tadi akan itu. Iya, I see. Supaya nggak satu ke A, satu ke B, satu ke C, betul, tapi sama ayo kita ke Sulu, satu tujuan. gitu ya. Sama-sama ini nih visinya kemana satu. Gitu, Kemana ya, kah? Sulung. Salah, aku nyebut nama gereja. GKI Sulung. GKI Sulu. Sulung banyak, ada soto Sulung, ada Aku lapar. rawon Sulung ada enggak ya? Ini orang sulung semuanya muka-mukanya. Sulung. Aku orang Kupang kok. Oke, berarti bicara soal organisasi semoga kita semua ngerti ya di sini ya. Jadi tujuannya untuk menyatukan irama gitu ya, harus ada yang mengatur Lah yang lalu kita sama-sama. kan sudah bahas Musa kan? Yes. Ketika Musa dipilih dia atur. Ya. Ternyata ketika Musa memimpin itu dengan satu pola sistem kepemimpinan tunggal, ya, dengan jemaat umat yang begitu banyak, wah dia lelahnya bukan main. Ya. Walaupun misi muda, tapi kalau single fighter dikerjakan sendiri, ternyata itu bukan pola yang Tuhan kehendaki. Ya. Dan di sanalah Musa dijelikkan melalui Siapa? Yitro. ya saya Yitro. ngetes saat teduhnya dia. Yitro, siapa Yitro? Mertua dari Musa. Ya, mertua Musa, dan dia bukan Bukan orang Israel Israel. murni, ya. tapi keturunan Keturunan dari Abraham yang istrinya Ketura. Ini kita jadi kayak cerdas cermat hati. Pusing. tapi Ya, akhirnya di apa kita? ujungnya Ya. keturunannya Adam dan Hawa. Iya. Orang Ya. Midian ya. Nah, Iya, orang Midian. ini ya. Jadi Oh, kenapa tuh Pak? Yitro maksudnya kaitan sama Musa kenapa tuh? Maksudnya Tuhan pakai dijelikan, orang ya yang di luar Israel kan, untuk memberikan pencerahan, memberikan Yes. bimbingan. Oh, I see. Maka kalau kita mengatakan ilmu, ya ilmu itu dari manapun. Ya, kita jangan mengatakan bahwa kekristenan itu anti ilmu sekuler. No loh, ya. Kita ada dalam dunia sekuler, kita belajar di sekuler, semuanya oke, ilmu itu bagus. Nggak ada ilmu yang jelek. Kan tinggal tujuannya nanti. Yeah. Nah, ketika Yitro tuh kasih ilmu ke Musa, ya, ilmunya umum bagaimana mengatur. Nah, iya. Nah, disitulah Tuhan pakai orang yang di luar Israel memperlengkapi umatnya. Ya kan tujuan gitu kan, kita lihat, oh uniknya ya kalau dikatakan Pak Alek tadi unik gitu kan. Nah, ketika dipakai disitulah kemudian dimulainya integrasi antara iman dan ilmu tadi ya, sehingga gereja itu apa bedanya organisasi gereja dengan organisasi sekuler? Ada bedanya. Disinilah yang mengelola adalah orang-orang yang beriman. Iya, yang itu ya ada yang kalau kemarin kita bahas ada dia berdasarkan sola fide, sola gracia. Iya, sola fide, Sola scriptura karena itu ya. anugerah Allah.
ya sola gratia, anugerah fide iman Iya, gitu ya. iya. Kembali kepada Alkitab. Jadi ketika saya mimpin organisasi, ilmu yang dari luar itu caranya gimana? Bukan cara dunia. Cara dunia gimana sih? Pernah disekulerkan cara dunia? Oh, kok disekuler kalau udah di Karena di surga. sekuler berarti sekarang udah hamba Tuhan. Pak Oven. Ya. Kalau cara dunia itu pokoknya kalau dalam perusahaan itu inginnya cuan gitu. Ya, Nah, cuan. Ya. Lalu caranya cuan, Nah, itu berbagai cuan tuh siapa? Cuan itu Adikmu apa, ya? Pak? Ini kebetulan bukan semua orang Adik Chinese Alek, ya. cuan. untung. Untung terus. Tapi kata untung tuh bagus loh. Karena Untung sama Loh, selamat. iya, Ah, untung. meskipun celaka kadang-kadang ada masih untung kamu cuma kena Iya. gitu toh. Nah, itu loh, untung terus itu loh. bercandaan bapak-bapak aku nggak konek. Iya baik. Kakinya remek ya. Untung kakinya ah. remek ya. Iya, untung masih Nggak untung enggak sampai sampainya. tangan. Nah, gitu. Bener, Itu- kemarin tuh itu- aku hampir ditubruk mobil. Untung Nah. masih hampir. Hampir. Boleh masuk. Ini beneran. untung mobilnya kan. Set, untung aku ngerem, ya untung aku nggak jatuh ya. Oh ya, oke paham. Ya, jadi itu kata Bercandaan untung ini. itu luar biasa. Ya, cuma untuk mencapai untung itu ketika sekuler bisa mengalahkan segala cara Ya. kan. Nah, Iya. sekarang saya orang Kristen, sekarang saya umat Tuhan, sekarang saya sudah diselamatkan. Pola pikir itulah yang membuat organisasi kita tidak beda, tidak Sama sama dengan sekuler. sekuler. Berarti kalau misalnya soal untung tadi ya, kalau misalnya di sekuler untung. Nah kalau di gereja boleh nggak ada contoh-contoh kecilnya supaya ini nih bisa mendarat gitu kira-kira? Aku mungkin Untung. perlu contoh. Misalnya kan di perusahaan nih kita mau untung, cuan. Pokoknya gimana caranya mau menghalalkan segala cara, pokoknya saya dapat benefit, gitu kan? Ya. Nah kalau di gereja gimana tuh Pak? Misalnya Untungnya contoh apa? ada, maksudnya kita kan juga manusia berdosa ya, karena juga pengen untungnya tuh untung apa dan gimana kita mengontrol ini nih supaya nggak fokusnya ke untung. Nah, itu Ada contoh-contohnya nggak Pak? Itu Untung yang boleh penting. toh. Maksud untung nggak boleh. Boleh. itu yang penting ya. Jadi Iya. istilahnya itu begini. Organisasinya gereja dan non gereja atau sekuler. Sekuler. Itu istilahnya serupa tapi tak sama. Serupa tapi tidak sama. Jadi artinya apakah di sekuler nggak punya visi? Pasti mereka juga punya. punya visi. Mereka juga punya upaya, mereka juga punya proses. Gereja juga sama, mengelolanya sama, yang dirangkai juga sama, tetapi tujuannya berbeda. Visinya masih tetap ya, bagaimana Injil ini bisa tersebar, kemudian banyak orang kemudian mengenal Tuhan begitu ya. Nah, bagaimana supaya jemaat ini yang menjadi duta Kristus ini pergi melalui kehidupan sehari-harinya di tempat kerja, tempat mereka studi dan sebagainya, itu tetap membawa kesaksian yang baik. Nah, jadi mirip ya. Tentang kalau kita bicara keuntungan itu, jadi seolah-olah gitu ya, seolah-olah kita sedang berbicara pula bahwa gereja ini juga terus berupaya menolong banyak orang. Yes. Jadi kan istilah banyak itu kan seolah-olah seperti value, Ha. seperti tujuan, seperti untung tadi kalau istilah Meningkatkan omset. Kalau perusahaan itu meningkatkan kalau omset. perusahaan itu omset begitu. Oh. Nah, sekarang kan Yang perlu dikhawatirkan, untung yang dikhawatirkan tadi itu. kan. Jadi saudara-saudara, tema kita sekarang untung ya. Oke, nggak apa-apa. Supaya betul dulu ya sebelum supaya nanti penatanya juga cari untungnya benar gitu kan. Iya, itu Ya. maksudku, supaya Nah, jangan salah. Jadi apakah gereja harus cari untung? Harus cari untung. Untungnya tuh apa tadi? Untungnya membina jemaat, untungnya membawa orang untuk kenal Pertumbuhan sebagai jemaat, anak Tuhan, ya, menjadi Kristus dalam dunia ini. Untungnya jadi duta, untungnya semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh gereja, untungnya itu. Oke. Nah, cuma yang lalu kita sudah bahas kan bahwa iblis itu, setan tuh pinter kan?
Saking pinternya jadi setan kan. Maka jangan pinter-pinter gitu. Ya, jangan pinter-pinter gitu kan. Jangan terlalu Ya, pinter. itu perlu dicatat itu ya. Kalau Itu pinter ya. Anda berarti Nah, sekarang kenapa di dunia sekuler dan gereja di tengah-tengah sekuler itu kita dengar nggak istilah co gereja? Co Yesus. Co Yesus, co gereja. Iya, itu gereja. Ya, kerja dengar. Yesus, Mencari kerja keuntungan. gereja. Seolah-olah khotbah saya bagus, semuanya bagus. Tujuannya apa? Yaitu cari untung Cari tadi. untung. Duitnya banyak masuk ke gereja, persembahannya banyak. Itu yang jadi target gereja yang sukses, gereja yang kaya. Hati-hati. Ya. Betul. Jangan sampai Ya. kepleset ke sana Jadi- tuh. Oh, I see. Ya, I see, jadi I see. kita butuh uang, butuh nggak? Butuh. Butuh. Di dalam- Butuh sama nggak? butuh. Butuh ya. Tapi ketika butuh uang, persoalan seorang anak Tuhan atau penatua memimpin gereja yang sangat penting adalah uang itu dari mana kan? Uang dari mana kan? Nah, kita meyakini kalau sola fide tadi ya, sola scriptura ya, lalu Sola Gracia. sola gracia, uang dari ya Tuhan kirim. Iya. Kita nggak khawatir. Tapi kalau target gereja yang kemudian ayo cari uang, lah itu Iya. sudah menyimpang dari apa yang namanya untung. Kalau iya itu kan kalau uang. Kalau misalnya ada yang pokoknya kita harus tahun ini jemaat kita harus nambah 50%, 75%, 100%. Itu kira-kira gimana? Aku lagi berpikir uang kan pasti itu kayaknya udah Iya. jelas. Tapi kalau misalnya hal yang serupa tapi tidak sama Iya. yang negatif ini nih, ada nggak kira-kira nih yang kira-kira ini untung yang sebenarnya bukan untung yang diharapkan gitu. Iya. Ini untung yang jadi biar kita ini kalau uang aku rasa itu clear buat aku ya. Tapi kira-kira ini beda tipis, hati-hati loh. Kalau kamu mau kejar untung yang ini nampaknya itu baik padahal Justru sebenarnya enggak. yang tipis itu Jess ya. Nah, Yang tipis itu adalah kalau kita orientasinya kepada material oriented. Itu tipis. Contoh. Ya uang tadi misalnya. Selain uang? Bangun gedung apa, semua nih gereja yang punya pribadi saya itu tipis. Tapi kalau target jiwa, misal oke, kita bergumul ya. Tahun 2023 bisa enggak jemaat sulung kita targetkan untuk naik 50% misalnya. Jiwa baru ya. Ya. Kalau bagi saya jiwa itulah karya gereja yang seharusnya. Tapi kalau gini Pak, seandainya kita ya menerapkan sistem kayak perusahaan, Nah, kita meningkatkan omset kalau perusahaan ya. Kalau di gereja kita meningkatkan pertumbuhan jemaatnya, nah, bawa jiwa lah istilahnya, manatan bawa jiwa Iya. masuk. Otomatis kalau jiwa-jiwa masuk kan otomatis persembahannya juga meningkat. Apakah itu nah, boleh itu disebut? tipisnya. Tujuan kita supaya orang banyak ke gereja itu Iya. apa? Tapi tadi yang dikatakan saya adalah jiwa kan. Ya, jiwa. Kalau jiwa, Kan pemahaman otomatis, saya ya. adalah orang yang tidak kenal Tuhan Nah. menjadi kenal Tuhan sehingga jadi orang diselamatkan. Ya. Yang betul-betul orientasinya adalah kita cari jiwa yang binasa. Tidak ada benak sedikit pun bahwa aku cari jiwa nanti nambah omset. Nambah persembahan. Maksudnya gini, kalau kita kan mencari pertumbuhan, Nah. otomatis kan kita maunya itu anak-anak sulung yang sudah kocar-kacir ke tempat lain itu bisa tertarik kocar-kacir lagi. apa? Maksudnya bergereja ke tempat lain. Tercerai-berai. 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 Nah, akhirnya kan bisa kita meningkatkan di internal kita, khotbahnya diperbagus, firman Tuhannya, pelayan-pelayannya, Ya, supaya mereka tertarik kembali ke sulung. Dengan sendirinya otomatis begitu mereka kembali, kan mereka kalau bergereja kan otomatis ada persembahan toh Pak. Ya. Nah itu dengan Ya, sendirinya ini, otomatis tapi naik itu dengan juga sendirinya. ada tipisnya Pak Oven. Ya. Kita membenahi hal-hal yang bisa menarik. Ya, khotbahnya bagus, musiknya Ya, bagus. ya. Pertanyaannya adalah apakah gereja itu nanti jatuh kepada entertain? Ya, kita ayo sio tunjukkan ya. Yang sebetulnya adalah gereja itu hanya menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Betul. Itu. Kebenaran firman Tuhan itu yang jadi daya tarik bagi dunia yang hopeless, yang putus asa, Iya. yang
dunia yang gelap yang Mbak punya pegangan itu, ketika loh ini firman Tuhan, masuk di situ. Kenal Tuhan, kenal panggilannya dan sebagainya. Ya. Perkara nanti bahwa dengan kenal dia boleh mensyukuri atas anugerah Tuhan itu lain soal. Ya. Tapi banyak juga hati-hati bahwa jadi target. Iya. Iya. Lah, yang jadi target ini memang hati-hati, Zes. Kita kan hamba Tuhan kan, jadi penatua-penatua. Mereka juga hamba Tuhan kan? Semua hamba ya. Loh, ya, hambanya Tuhan. pikirannya sekuler gitu ya. Kan betul sekuler kan? Ya kerja di sekuler. Ya ada perusahaan. Ya orientasi tiap hari kan begitu kan. Sehingga ketika masuk gereja, nah sekarang kita balik. Ya, Penatua itu bagaimana? Nah. Oke. Berarti ini menarik sih, menarik. Berarti sebenarnya Bapak Ibu yang bekerja di luar, kalau mau supaya mindsetnya tepat dan belajar banyak hal, jadilah penatua sebenarnya gitu ya. Masuklah ke penatua supaya tahu. Nah ini ada buktinya, bukti satu, bukti Ya buktinya nanti ada jadilah bukti. penatua. Kita ngomong ya gimana bisa jadi penatua kan? Iya, itu mesti Dengan sharing harapan pengalaman. bahwa Betul. melalui sesi ini saudara mendengar langsung semua jadi penatua gitu kan? Iya. Amin. Gitu ya. Awas ya, habis ini aku cari benar-benar. Loh, ya, Betul, maka betul, betul. penatua Amin, itu orang yang diberkati Tuhan luar biasa loh. Iya. Diberkati Tuhan luar biasa. Amin, ya. Pak. Kalau sampai jadi penatua kesel, capek, lalu bilang kapan yo meduke, kapan ya turunnya, tanda tanya. Ya begitu dilantai. Ini aku mau respon, kira-kira susah. kapan turunnya? Waduh, Ong Yam, Susah aku mau Ong Yam, Ong Yam apa tuh terjemahkan Ong Yam itu ya? Bahaya. Bahaya, rawan itu. Ya. Aku pernah kayak gitu loh. Ya enggak, lanjut aja. mau ngaku dosa. Sulit ini. Mestinya Oke. kalau turun, Iya, iya, betul. Perkara sulit ini. Kalau turun ya, waduh kok turun ya? Belum apa-apa kok sudah Iya. turun. Kok sampai apalagi sampai, waduh aku kok gak ada yang nyalonkan ya? Kenapa dengan diriku? Gitu loh. Nah, berarti kepengin dicalonkan kan? Ada apa dengan diriku Iya. gitu loh? Boleh mulai besok, ayo saya calonkan saya. Kampanye. Kampanye. Oke. Aduh, ini kita sudah mulai melawak. Biar kembali ke relnya. Nah, Alkitab bilang Gimana, dipilih gimana? kan? Iya, gimana, Pak? Alkitab bilang dipilih kan? Ya, dipilih. Ya, Dipilih, bahwa dipilihnya. penatua itu dipilih. Tidak ada yang mencalonkan diri. Selalu Jemaat kisah di yang- dalam Alkitab, semua yang dipakai Tuhan adalah Tuhan yang memilih. Tidak pernah mencalonkan diri. Ya benar. Ya, Iya. itu Tidak menarik. pernah ada tokoh Alkitab dimanapun juga kita bisa cari, kita pelajari. Tidak pernah ada yang mencalonkan diri. Ya. Dan Itu, itu Tuhan kenapa Yesus tuh? berkata kan? Kenapa tuh Pak? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku Yang memilih. kamu. Ya, jadi saudara, ketika dicalonkan penatua, ingat itu Tuhan pilih. Yang Ya. pilih. Bukan sekedar organisasi, lah ini bedanya lagi kan. Bukan sekedar organisasi dunia, ya kayak dicalonkan Pak RT ini ya, langsung RT jangan main-main. 2 periode. Itu pagar di Sulung Tengah loh. Ya jadi dipilih. Ya. Kalau dipilih kira-kira penghayatanmu apa? Ada sesuatu yang Tuhan titipkan berupa perlengkapan, ya. Itu yang biasa kita kenal talenta dan karunia. Nanti juga ada beban pelayanan. Nah, ini 3 topik yang juga sebetulnya menarik ya untuk dibahas. Apa sih bedanya talenta, karunia, dan beban pelayanan? Kalau ini kita bisa pahami dengan baik dan benar, nah nanti kita bisa menjiwai itu panggilan itu seperti apa. Boleh lah, itu satu sesi lagi nanti. Iya. Iya. Gak kelar-kelar sudah kita punya Iya. fashion nih, bagus. Oke, jadi Gitu ketika dipilih tata gereja GKI juga ya Ya. mengatur itu kan. Jadi kita ini dulu ya, kasih tahu kita berlandaskan GKI, Gereja Kristen Indonesia. Jadi kita bakal bicara struktur organisasinya menurut tata gereja Ya, GKI, karena gitu ya. Tuhan berikan juga untuk menata ya tata gereja GKI yang juga berdasarkan firman Tuhan gitu kan ya.
Jadi penatua itu dipilih. Ya. Siapa yang milih? Ya. Siapa? Jemaat. Jemaat. Iya. Jemaat. Dari jemaat yang banyak itu, jemaat memilih. Nah, memilihnya itu tuh dia. gimana sekarang? Aku Kok aku jadi tanya Gak kamu apa-apa aja sih? jangan jawab ala kan gak apa-apa sekali kan. Aku pas buka Alkitab nih dapat yang Kisah Rasul 6 ayat 3. Aku nggak tahu ini bisa connect nggak ayat ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, tugas pelayan itu, tugas untuk melayani meja. Nah aku nggak tahu apakah itu jadi salah satu landasan nggak buat kita memilih atau gimana tuh Pak kalau ayat itu? Ya, kalau milihnya jelas ya. Tetapi konteks itu kan berbicara bahwa gereja terdiri dari banyak orang kan. Ya. Yang bertobat kan bukan saja orang Yahudi kan, juga ada Yunani, juga ada orang Roma, macam-macam ya. Nah, ketika waktu itu lihat konteks para rasul yang memberitakan firman Tuhan, yang mengajar, ternyata kekurangan waktu untuk memperhatikan kehidupan diakonia, pelayanan. Pelayanan ya. Nah, maka itu gereja yang hidup adalah untungnya tadi apa? Untungnya apa? Untuk Ya punya pelayanan enggak toh? Jemaat itu merasa dilayani enggak? Kebutuhannya itu merasa dipenuhi enggak? Betul. Untuk apa saya ke gereja? Ya. Ya kebutuhan saya dipenuhi kan? Ya. Kebutuhan ketika hatiku gundah gulana, ketika aku susah, ketika ada beban berat, ketika air mata itu terus mengalir ya. Itu siapa? Nah, para rasul itu kewalahan gitu ya, kewalahan. iya. Maka muncullah yang di kisah itu untuk membentuk yang namanya diaken-diaken. Diakonos yang khusus untuk melayani meja. Melayani meja tuh berarti melayani ini ya Pak? Apa tuh? Bukan meja makan. Lu udah lapar. Pengertiannya meja itu apa? Ya, Melayani. ya. Meja tadi yang Yang diakonia diartikan tadi yang diakonia, yang pelayanan sosial, yang Jadi- menolong mereka. Jadi yang, ada latar belakang dalam kehidupan pada saat itu bahwa kan tidak semua umat pada waktu itu adalah orang yang miskin, Yes. melainkan banyak juga yang tadinya karena masih ada suami yang bekerja dan sebagainya sebelum mereka menjanda itu tercukupi kehidupannya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu terus kemudian terjadi perpisahan secara itu ya menjanda maka menjanda, ya. Jadi, maka salah satu pasangan Tuhan Tuhan sehingga panggil jadi, maka akhirnya terjadilah permasalahan finansial. Iya. Nah, ini kan juga terjadi kan dalam kehidupan modern sekarang. Jadi bahwa tidak serta-merta bahwa semua umat itu terus kemudian tidak ada pergumulan tentang finansial. Mungkin aja ada pergumulan finansial. Nah, tetapi apa yang terjadi pada waktu itu backgroundnya menurut salah satu tafsiran mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya ada perbedaan meskipun sama-sama orang yang sudah dipercaya kepada Tuhan, dilayani oleh rasul-rasul, tetapi mereka ada sesuatu yang berbeda latar belakangnya. Ya. Yang satu berbahasa Yunani, yang satu berbahasa Ibrani. Di situ dikatakan. Artinya bahwa background tentang asal usul mereka itu sangat mewarnai, sehingga bisa dibayangkan donaturnya mungkin beda begitu ya, atau orang yang mensupport mereka itu beda. Nah, karena yang mensupport mereka berbeda, maka secara pembagian bisa saja tidak rata. Mungkin saja terjadi tidak rata. Berhubung para rasul lebih konsentrasi kepada pengajaran daripada kepada nilai-nilai bagi-baginya itu, maka itulah terjadi gesekan di antara mereka. Iri hati mulai muncul, rasa tamak mulai muncul, kok begini kok begitu. Dan ada yang tidak. Nah, gitu itu ya. Padahal udah sama-sama diperhatikan gitu ya. Nah, supaya terfokus
Ya, Tuhan berikan hikmat pada para rasul yang penatua, bentuklah diaken. Nah, Ya, itu. diaken. Iya sih, benar-benar. Jadi sejarahnya gereja, begitu tuh. tidak boleh melupakan. Ya. Gereja dapat persembahan, ya kan? Untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Nggak ada tuh. Itu malah dikecam habis-habisan di Alkitab tuh. Tapi untuk kebutuhan jemaat. Jemaat. Ya, jadi semakin Tuhan berikan persembahan banyak, semakin kita dituntut tanggung jawab untuk memperhatikan jemaat yang banyak. Ya. Oke. Jadi untung jadi anggota GKI Sulung. Untung dengar podcast ini. Iya, ayo kita perhatikan kepada domba, kan Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Kemarin orientasinya itu. Nah, balik lagi ya. Tadi kan kita bahas ke Dipilih. milih ya, milihnya gimana sih? Iya. Ada punya pengalaman? Kan pernah mencalonkan Pak Oven. Pak Oven dan Pak Alex. Pak Alex mencalonkan Iya. untuk rekan-rekan kalian untuk jadi penatua ya. Dulu di GKI Sulung pernah sih ada aturan, nggak tahu aturan atau kebiasaan bahwa hamba Tuhan nggak usah mencalonkan gitu ya. Jadi kita nggak mencalon. Kemarin mencalonkan. Oh ya udah, nggak apa-apa juga boleh lah calon. Bapak nggak? Ya enggak tuh. Golput berarti ya. Aduh salah. Kita bahas. Bertobatlah saudara, saya bertobat mulai tahun ini saya akan mencalonkan ya orang-orang Bukan yang karena udah emeritus kan? oh iya. Soli Deo Gloria. Geng. Gimana tuh Oke, pengalaman? ya Silakan. pengalaman. Kalau saya waktu mencalonkan itu saya berpikiran orang ini yang saya calonkan itu kira-kira kapasitasnya orang ini akan ke sini. Ya. Jadi saya Kesini tuh apa, Pak? talentanya dia kayaknya orangnya cocoknya di arahnya sini gitu loh. Makanya saya bersedia mencalonkan dia. Terus kehidupan rohaninya juga sudah bagus. Terus ada kejelekan-jelekan yang dulunya pernah dilakukan tak lihat tak amati itu sudah tidak ada. Bertobat. Nah, itu bisa tak calonkan. Terutama yang saya lihat itu yaitu pertobatan itu sama potensinya dia di mana. Lihat kehidupan rohani baik gimana? Kalau kita sering bersama terus tak lihat dari yang gampang-gampang aja makan doa. Nah, Terus kalau pagi saat teduh ada. kalau nggak doa nggak rohani ya. Yang kurang rohani, Pak. Pasti kurang rohani. Orang becaan kalau makan langsung selesai gitu ya. Nah, ini enggak kan doa Berarti dulu. orang Kristen yang tidak berdoa orang becaan. Iya. Maksudnya gampang-gampangannya kan Aku lihat ada bapak becak berdoa loh. ada, yaitu orang Ya, Kristen, Pak. ya. Oh. Tukang becak yang Kristen. Gitu loh. Sungguhan. Sungguhan berarti gitu loh. Ya. Nah, itu kriteria yang dari saya waktu saya mencalonkan seseorang itu gitu. Nah ini bagus. Tadi saya nangkep satu kata dari Pak Oven. Ya, aku kenal, aku akrab. Ya, berarti pencalonan itu didasari dengan betul-betul aku Tahu. Kenal. akrab, tahu, bukan asal nulis. Oh kira-kira orang itu api siapa ya? Waduh ya, wah tak calonkan ya, ya. Namanya ABCD itu, nggak begitu kan? ya, Ya. Oke bagus Ya, itu. ya. Berarti harus syaratnya kenal. Kenal dekat dulu. Sehingga Pak Oven tahu hidup rohaninya, keluarganya, ya. Ada KDRT enggak, gitu ya, kan? ya. Kehidupan imannya di rumah, Di rumah, betul. faith at home itu ada atau Tumbuh. tidak? Ya. Pak Alex berarti. Kalau yang saya amati kemarin itu dalam pergumulan untuk mencalonkan itu adalah bagaimana orang ini menghidupi imannya di dalam komitmen pelayanan. Karena kita tahu ya, namanya pelayanan itu bisa anytime ya. Bagaimana dia harus memberikan waktu, tenaga, pikiran. Banyak hal yang mungkin harus dikorbankan. Tapi kemudian orang ini memiliki komitmen, entah itu dalam kepengurusan, kepanitiaan, macam-macam, itu menjadi salah satu teknik untuk mengenal tadi itu. Itu.
Jadi yang kemarin itu saya menggumuli adanya intergenerasi, gitu ya. Bukan multigenerasi. Sehingga bagaimana mewujudkan intergenerasi ini adalah ya mau tidak mau kita harus melihat kepengurusan atau kepanitiaan yang mungkin tidak segenerasi dengan saya, begitu. Kita kenal ada generasi baby boomer dan sebagainya, begitu ya. Tapi terus kemudian ya itu tadi Ada yang muda. di dalam organisasi itu kan bagaimana kita minta hikmat Tuhan untuk bisa merangkai mereka ini menjadi satu kesatuan yang menuju kepada tujuan tadi itu. Untuk amanat agung, untuk mengembalakan domba-domba itu tetap kita konsisten di situ, fokus ke situ. Nah, supaya mereka ini nanti kemudian menjadi bagian dari kepenatuaan sehingga mereka juga bisa menggumuli kebijakan-kebijakan dalam gereja ini untuk melayani generasinya mereka. Itu yang kemarin saya Saya tergelitik ketika Geli ketawa dong Pak. Kak, ketika mereka katakan berkorban tadi, kata korban kan berkorban waktu, tenaga, pikiran, ya. Saya tahu beliau ya komitmennya luar biasa ketika jam berapapun, apapun pelayanan, oke, berangkat. Ya. Tapi saya memahami. Mungkin setuju juga dengan Alex ya, kata yang berkorban itu adalah komitmen dia ketika katakan ya Tuhan aku mau jadi penatua gitu ya. Karena pengertian berkorban itu adakah sesuatu yang dapat kita korbankan untuk Tuhan? Ya, nggak ada kan? Nggak ada, nggak ada. Ya, maka jangan sekali-kali kita jadi penatua mengatakan lo untung lo aku jadi untung lagi ya untung aku jadi penatua aku sudah berkorban lo. Berkorban itu apa ya, maka itu penghayatan kepada siapa Tuhan Yesus yang memanggil kita itu berkorban tuh sama sekali nggak ada nilainya, nggak ada. Ya. Hanya Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku untuk Tuhan pakai. Dan apapun yang kulakukan adalah ingin membalas budi yang tidak pernah terbayarkan. Karena dia sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan saya. Ya, itu. Maka komitmen itu yang artinya itu. Setuju kan? ya setuju. Iya. Betul. Memang ada miss di Supaya- pengkalimatannya itu yang penting ya. Jadi bahwa bukan kita mau berkorban terus kemudian kita berjasa kepada Tuhan, bukan. Saya Komitmen. sudah berkorban loh dalam Melainkan, pelayanan. melainkan itu Waduh. salah satu bentuk Iya, dari iya. komitmen Komitmen bahwa respon syukur. merespon Tuhan. Bahwa, Iya. Oke Tuhan, pakai aku, utus aku pakai aku. Ya. Ayo. Itu kurang lebih menurut Oven Nah, dan lalu kan Alex. diatur kan? Terus Udah, diatur. dari Ah. milih-milih. Itu berarti dipilih. Jadi Kan ada durasinya berarti ya. Ada formulir kan? Ah. Oh sebelumnya sebelumnya diumumkan oleh majelis bahwa tahun ini ada pencalonan majelis yang turun ini, yang bisa dipilih, yang tidak ini silakan jemaat bergumul mendoakan, Ya. memilih ya. Ya, Nah, setelah milih tadi kenal macam-macam deket hidup rohani dilihat, lalu ditulis di formulir itu ya. Satu orang paling banyak 3. tiga. Kita menetapkan 3 kan karena kenapa 3 ya diminta tadi supaya kenal yang sungguh-sungguh, ngerti yang sungguh-sungguh ya. Lalu tulis formulir itu diberikan kepada majelis. Dan ketika saya menulis nama bakal calon, namanya bakal calon, itu kita tidak boleh menghubungi ya. Nggak boleh. Pak Alek, tak calonkan kamu ya. Itu enggak boleh ya. Pak Yusafat tak calonkan gitu ya. Bu Jess ya. Penginjil, kok penginjil sudah penatua sih ya. Pak Ovan saya calonkan. Oh, oke. Nggak boleh dihubungi ya, nggak boleh dihubungi. Lalu kemudian majelis rapat, ya kan? Majelis rapat buka semua surat-surat itu, ya. Siapa yang calon? Oh masuk 50 orang. Pak, Wah. sabar. Kenapa sih nggak boleh kasih tahu? Kenapa sih nggak boleh bilang saya pilih kamu loh? Ya kalau jadi, nanti ada proses yang kita lihat kan.
Oh. Jess, kamu tak calon penatua ya ya. Oh ya, jangan. Jangan, yes. Tapi yes. Jangan tapi gini. Oh, takutnya nanti nggak kepilih. Jangan itu ya. Nah, begitu nanti diproses nggak kepilih. Sakit hati dia. Nah, Tapi harusnya mah nggak usah sakit hati. lu berantem dengan gua dah. Ah, Loh kenapa nggak sah? Oh, jadinya mungkin mikir juga kali. Oh, iya, aku Ya. ngerti. Ya. Ya kan? Langsung pemikiran orang dia Mikirnya itu. itu kenapa, Kenapa tidak aku sakit nggak hati? jadi? Lah kenapa? Ada apa dengan aku Iya. kan? Kenapa mereka mikirnya aku nggak bisa ya? Oh, Oke. Gitu ya. Jadi Oke, lanjut, Pak. itu yang betul-betul tidak boleh kan? Lalu majelis lihat ya. Yang masuk 50 ya. Nah, yang masuk 50 ini kan dilihat lagi. Nanti kriterianya yang akan kita bicarakan. Oh, orang ini masuk kriteria ndak apa-apa ya. Yang ada aturan yang dibuat, oh ini bisa dan ndak. Ya. Nah, ketika sudah ditetapkan, oh dari 50 itu ada 30 yang bisa. Nah, 30 itu kemudian majelis tulis surat kepada jemaat yang dicalonkan. Oh, I see. Ya, jadi di dalam pemilihan ini Anda dicalonkan, silahkan bergumul, cukup sebulan, ya. Bergumul dengan Tuhan, menghayati panggilan Tuhan, yang bukan sekedar organisasi, talenta karunia semua yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan, sehingga ketika Tuhan panggil siapa yang mau pergi untuk aku, ya, kami majelis berharap semua mengatakan Tuhan ini aku, utuslah aku, gitu kan, ya. Nah dari 30 itu oke, suruh bergumul sebulan. Habis bergumul sebulan dikembalikan formulir itu kan, dikembalikan, majelis rapat lagi untuk melihat siapa yang bersedia, siapa yang tidak bersedia. Ya, maka tuh nggak gampang tuh, jangan buru-buru seneng, wih 50 dapat ya. 50 disortir lagi, tadi 30 dikembalikan yang bersangkutan. Nah, ketika bergumul masing-masing, lah pergumulannya macam-macam. Betul. Nah, pergumulan itu sangat personal antara dia dengan Tuhan. Pernah dicalonkan enggak mau? Pernah. Ah, kenapa? Ayo. Karena waktu itu Personal masih dikasih tahu, nggak apa-apa bukan? enggak apa-apa. Oh, Enggak apa-apa. Iya. Kan siapa tahu? Sharing aja kan. Iya, Padahal dia kan pernah ngomong aku pernah calonkan, aku nggak mau. Oh, udah, oke, silakan saya, Pak. Jadi pada waktu itu saya diperhadapkan pada persimpangan untuk memilih pekerjaan yang di luar kota atau tidak. Oh, oke. Nah, ketika itu terjadi, otomatis dong, saya kan langsung merefleksikan itu, apakah nanti kemudian saya bisa untuk menyelesaikan masa yang diberikan untuk dalam pelayanan itu. Kalau seandainya di tengah jalan harus berhenti, apakah nanti tidak akan memberikan dampak kepada korps majelis? Kan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita juga. Namun akhirnya saya tetap pernah juga memilih bersedia begitu. Meskipun di tengah-tengah juga akhirnya lepas gitu ya. Ya itu jadi ya semua itu merupakan pergumulan-pergumulan yang Bagian dari momen pergumulan juga. per momen. Yang kita lihat sekarang pergumulannya untuk ya dan menolak itu bagaimana pergumulannya. Ya. Pernah dicalonkan? Sering, Pak. Waduh sering. Dari tahun Pak RT. Nampaknya. Maksudnya dicalonkan terus nolak, ya sering. Iya. Dari 2002 saya udah dilamar jadi majelis. Tapi dengan berjalannya waktu itu kan Menolak terus gitu. menolak terus karena saya merasa itu saya apakah sanggup gitu loh masuk di kemajelisan satu. Kedua, hidup saya itu masih amburadul, Pak. Terus terang masih duniawi sekali. Jadi daripada saya nanti jadi batu sandungan. Padahal Surung membutuhkan penatua yang duniawi loh. Kan dari Kalau yang situ surgawi pakai di rohani kan. Kalau yang surgawi pakai sayap begini. Takutnya tambah jadi batu sandungan, tambah gereja sulung, tambah ndak karu-karuan namanya nanti. Lebih baik saya tidak bersedia dulu. Sambil saya mengadakan pertobatan dulu, memperdalam iman saya dulu, pendekatan dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, baru nantinya saya pasti akan bersedia untuk lebih serius pelayanan saya. Jadi sekarang udah bertobat. Sudah bertobat, Pak. Bersedianya tahun berapa sih Pak akhirnya? Ingat nggak?
2017 setelah pulang dari Israel itu betul-betul saya itu apa sih Tuhan yang tidak yang dalam hidup saya yang Berarti tidak ke kau Israel. penuhi gitu loh. Ke Israel. Ke Israel. Sampai saya dari hidup yang gak karu-karuan sampai Tuhan antarkan saya sampai ke Gunung Sinai. Itu loh yang sampai saya menangis benar-benar. Iya. Tersentuh ya. Penyertaan Tuhan Lama luar banget biasa. loh berarti Ya, 2002. jadi karena kan gini-gini ya. 15 Kan, tahun. ya orang begitu dilamar, tanda petik ya dilamarkan. Untuk mengatakan tidak itu sangat mudah sekali. Sangat mudah. Ya. Jadi kalau mungkin saya berimajinasi itu ya, Tuhan pilih ya orang-orang yang dikasihi tapi nolaknya tuh Tuhan nangis tuh ya. Tuhan aku nggak sanggup ya. Tuhan aku belum mampu ya. Memang Tuhan nggak bisa nyanggup no. Ya, memang Tuhan nggak bisa memampukan ya. Tuhan aku hidupku mesti tidak karuan. Memang Tuhan nggak bisa mempertobatkan ya. Yang ujungnya sebenarnya aku nggak mau lah repot-repotin lah ngapain. Iya. Kerjaan sudah repot, keluarga repot, ditambah penatua tambah ribet lagi ya. Nah, alasan-alasan yang sangat-sangat tidak fundamental itulah. Alasan yang bagi saya tidak dengan Tuhan ya. Nah, itu terjadi ya. Sehingga ketika dari 30 itu ternyata bisa berkurang lagi yang mau tinggal 20. Ya. Nah, habis 20, Mas Ridho kan, wes ini calon, benar. Tadi bakal kan, sekarang hidup calon. Ya, ketika sudah hidup calon, 20 nama ini diaprobasikan pada jemaat lagi, bayangin ya. Aprobasi itu apa sih? Ya. Aprobasi itu Diwarta. diumumkan, diwartakan Oh, oke. pada jemaat lagi. Tadi kan sudah repot, milih-milih, bergumul apa, sudah jadi ya tata gereja kita diwartakan. Memberikan kesempatan untuk jemaat boleh menyatakan keberatannya. Iya. Nah, jadi kan ini kan tadi kan teman dekatnya Pak Oven dia kenal, teman dekatnya Pak Alek kan dia kenal. Ternyata begitu dilempar di jemaat, lah, oh ya betul. Oh tapi orang itu kerjanya itu nggak beres itu macam-macam, ada bukti nyata, maka saya sebagai jemaat punya hak untuk menyatakan keberatan. Kalau misalnya ada yang keberatan, maka majelis akan merapatkan lagi. Nah, dia tulis surat toh, saya tulis surat tulis kan surat. resmi. Ah, Ya, Nathanael Caning, ya, Ah, yang bukan pendeta. Ya ada kan, ya. Ada. Keberatan untuk melihat penatua ini dicalonkan. Kenapa? Alasannya disebutin. ah. Ya, Terus surat pernah masuk. dulu, pernah. Oh, Ya. I see. Surat Nggak masuk. beres, terima suap, nyuap, ya. Ya. Banyak sekali ya alasan yang bisa dibuktikan dan dikonfrontasi. Ah, Ya, oke. Ya, tulis surat masuk kan? Nah, sekarang majelis rapat lagi kan? Majelis rapat lagi. Puji Tuhan kalau tidak ada surat keberatan. Langsung itu ditetapkan sebagai penatua yang akan dilantik dalam kebaktian. Oke. Ya, itu kalau beres lah. Tapi kalau kalau nggak ada beres. satu surat yang keberatan, wah itu mesti dilihat. Dilihat kasusnya, ditinjau di lapangan, dikonfrontasi betul atau tidak, semuanya harus dibereskan. Ya, siapa tahu sudah bertobat. Oh ya tuh dulu korupsi. Oh 30 tahun yang lalu loh ya. 30 tahun yang lalu ya jangan, berarti kamu salah, berarti kamu menulis surat keberatan karena sentimen. Karena nggak seneng sama orang itu kan nggak boleh. Ya, oh gugur, oke tetap bisa diteguhkan. Berarti orang itu bakal misalnya let's say misalnya aku nih yang ternyata menyuap gitu kan, disuap. Majelis akan datang ngobrol sama aku ataukah diam-diam aja, Iya betul, mantau enggak? diam-diam. Itu loh, ada keberatan. Dianalisa toh. Tapi saya kan nggak ngomong kan. Just you pernah nyuap ya sama orang loh. Karena ketika dicalonkan ada yang keberatan. You nggak bisa tanya, oh siapa itu? Walaupun tanya, saya ngomong, oh ya jangan tanya dulu orangnya, tapi betul enggak? Oh betul Pak. Untuk cross check kan gitu. 30 tahun yang lalu. Sekarang, oh tobat Pak, saya sudah masuk penjara kok. Misalnya ya, saya sudah keluar, justru saya ketemu Tuhan Yesus di penjara. Aku dikunjungi Tuhan Yesus di penjara. Pendetaku tidak mengunjungi, Tuhan Yesus yang mengunjungi aku, gitu ya. Nah aku bertobat. Untung. Nah untuk ketemu Tuhan Yesus kan. Iya. Nah Iya. lalu bisa, oh bisa. Lalu
Oke ya, gua jelas langsung kepada yang bersangkutan. Saya datang yang tulis surat tadi, Pak gini, oh sudah toh, oh ya sudah. Oh, Saya oke. kira belum bertobat. Yuk ya. Tapi makasih ya, makasih yuk. Ya, ya. Kemudian tetapkan oke, Mereka beres semua, lalu diwartakan untuk dilantik. Nah itulah perjalanan Pencalonan. pilihan. pencalonan. Ya. Orang yang dipilih ya penatuan ini. Jadi kita udah lihat sejarahnya gitu ya dari Alkitab itu sangat real sekali, sangat clear dan real gitu ya. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita butuh komunitas juga untuk bergerak sama-sama, menyatukan visi, irama sama-sama. Dan di situ ketika kita memilih pun orang-orang yang dipilih ini pun kita percaya kita sudah bergumul, yang memilih pun bergumul, yang dipilih pun juga bergumul. Jadi semua ini sama-sama bergumul. Aku nggak tahu kalau perusahaan di luar ada pergumulan nggak. Biasanya kan cari cuan-cuan, wah ini untung nih jabatannya, udah oke jalan-jalan. Tapi ini ada pergumulan tersendiri ya. Dan saya percaya ketika jadi penatua pasti kita semua penatua akan belajar dan terus belajar sesuatu. Yeah. Tuhan pasti bakal ajarin Yeah, banyak betul. hal. Jadi mungkin nggak usah takut untuk jadi penatua. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan lihat di sini mereka tampangnya sangat awet muda. Jadi nggak usah takut jadi penatua gitu ya. Yang pasti Tambah muda. tambah muda, Jangan tambah- merasa terbeban. Ya, jangan merasa terbeban, betul tuh ya. Jadi dinikmati karena disitulah proses Tuhan Ya. membentuk kita kan ya. Jadi semakin hari bisa semakin baik, semakin dekat. Pak Oke, kita Nathan? kenapa? Kita Hah? mau buat statement apa rame-rame kita ngomong dari sesi ini. Ih apa Pak? Jangan spontan begini. Apa? Ayo jadi penatua. Jadi Panggilan penatua? Tuhan menghampiri Anda. Itu dah. Gimana? Ayo jadi penatua, panggilan Tuhan menghampiri Anda. Ayo jadi penatua, panggilan Panggilan Tuhan Tuhan menghampiri menghampiri Anda. Duh siang-siang aku diajak ngafal. Yuk, 1, 2, 3. Ayo jadi penatua, panggilan Tuhan menghampiri Anda. Sekali lagi kita. Oh ya. Aku tadi selalu mikir, nanti gue lupa ya udahlah. Kemana? Kamera yang mana? Yang sana ya? Tengah ya? Tengah. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Ayo Jadi penatua, panggilan Tuhan menghampiri Anda. Menghampiri Anda.